Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. BMKG pastikan megatrust tidak berdampak ke Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Donggala menetapkan 2 cagar budaya baru. Polresta Palu menggelar gladi operasi dan latihan taktikal floor game menjelang Pilkada serentak 2024. Aparat kepolisian Resort Kota Palu terus melakukan persiapan pengamanan menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Salah satunya dengan melakukan gladi posko dan metode pelatihan taktikal floor game alias TFG. Pelatihan ini melibatkan seluruh Kapolsek dan personil yang terlibat dalam operasi Mantap Praja Tinombala 2024. Pelatihan yang berlangsung selama sehari ini digelar di Aula Torabelo Mapolresta Palu Selasa siang. Dalam latihan ini, peserta diajak untuk lebih memahami cara bertindak di lapangan serta kemampuan teknis dalam pengamanan di lapangan. Melalui metode taktikal floor game, memungkinkan para personil bisa memvisualisasikan area operasional melalui peta atau model yang diproyeksikan di lantai. Mereka bisa menguji strategi dan taktik operasional dalam pengamanan pilkada nanti. Kepala Bagian Operasional Polresta Palu, Komisaris Polisi Romi, mengatakan tujuan dari pelatihan tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh personil yang tergabung dalam Satgas maupun Subsatgas di Polresta Palu. Tujuannya adalah untuk anggota yang berperan sebagai Satgas, Subsatgas pada Polresta Palu untuk operasi Mantap Praja untuk lebih mengetahui cara bertindak di lapangan dan teknik-teknik untuk pengamanan di lapangan. Pelatihan gladi posko dan taktikal floor game ini menjadi bagian penting dalam rangka persiapan operasi Mantap Praja Tinombala tahun 2024 yang digelar Polresta Palu. Dalam waktu dekat, Polresta Palu juga akan melakukan apel gelar pasukan yang dirangkai dengan simulasi pengamanan kota Palu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern memiliki jumlah penutur besar di dunia. Namun tidak semua penutur tersebut memiliki kemahiran dalam berbahasa. Sehingga perlu sarana evaluasi dalam mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. Untuk itulah, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan uji coba kemahiran berbahasa Indonesia. Pesertanya mencapai 40 orang yang berasal dari akademisi, pelajar, guru, penulis, mahasiswa, dan jurnalis. Ketua Panitia, Anita Yudhistira, uji coba kemahiran berbahasa Indonesia bertujuan untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum masuk ke ujian sesungguhnya, peserta diberikan kesempatan uji coba. Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal-soal yang akan dibagikan nanti sebelum diberikan kepada siswa, guru, dosen, masyarakat umum atau warga negara asing. Kami menguji instrumen yang akan diberikan kepada mereka. Apakah ini layak, apakah ada kendala, supaya sebelum itu terjadi, kami sudah mengantisipasi sebelumnya. Salah seorang peserta, Irmawati Musa, mengaku senang bisa mengikuti uji coba kemahiran berbahasa Indonesia. Meski baru kali pertama ikut, namun banyak manfaat yang bisa dirasakan, terutama terkait kemahiran berbahasa Indonesia. Suatu pengalaman yang baik untuk saya ya, terutama kita ini sebagai pengajar di bidang bahasa, itu sangat perlu ya untuk mengikuti ujian seperti UKBI ini ya. Untuk ya saya rasa itu untuk kesan yang saya rasakan, tentunya meskipun cukup lumayan menguras tenaga dan pikiran, tetapi banyak manfaat yang kita dapatkan.
Ujian berlangsung selama 2 hari di Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah dengan materi antara lain mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis dan berbicara yang dilaksanakan secara daring. Para peserta antusias mengikuti ujian untuk mengukur kemahirannya berbahasa Indonesia. Julianus K. melaporkan dari Palu. Berstatus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan wajah kota Palu berubah drastis. Kota yang dulunya sebagian menjadi lahan pertanian dan peternakan, kini berubah menjadi lahan permukiman. Akibatnya lahan pertanian semakin menyempit dan nyaris tak tersisa. Sejak 15 tahun terakhir ini, pembangunan permukiman di wilayah kota Palu berkembang pesat. Sejumlah lokasi yang dulunya areal pertanian dan lahan tidur kini beralih fungsi menjadi permukiman. Seperti di wilayah Kecamatan Palu Timur dan Tatanga, warga yang dulunya bekerja sebagai petani ikut beralih profesi. Kini hanya tersisa belasan warga saja yang masih bertahan sebagai petani, seperti mereka yang bermukim di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga. Para petani menggantungkan hidupnya dari hasil bercocok tanam sayur-sayuran. Lahan pertanian di wilayah ini pun tersisa belasan hektar saja. Para petani tetap senang bisa menikmati hasil panen dengan lahan yang terbatas. Meski tak sebanyak yang diperoleh para petani di luar Kabupaten Sigi dan Donggala, para petani Palu ini tetap penuh semangat. Mereka setiap hari mengurus tanaman sayur mayur untuk dijual kembali ke pasaran. Beragam sayur mayur yang ditanam di lahan tersebut seperti mentimun, paria, hingga tomat. Tanaman tersebut bisa memberikan pendapatan yang lumayan bagi para petani. Jumina, petani di Kelurahan Tawanjuka, mengaku saat musim panen bisa mengumpulkan 25 karung mentimun. Sayuran tersebut dijual ke pelanggan dengan harga mulai Rp150 hingga Rp200.000 per karung. Kalau kita dari jam 6, kita satu hari selesai. Antar sekarang sore ini atau nanti diambil tengah hari. Selain mentimun, ada juga tanaman paria yang bisa menghasilkan sebanyak 6 karung. Satu karungnya bisa berbobot 30-35 kg. Petani bisa menjual seharga Rp2.000 per kilogram. Kalau di Palu untuk sekarang ini stoknya masih melimpah untuk sekarang ini. Tapi yang nggak tahu kalau untuk di belakang, masalahnya kan biasa orang tanam bersamaan. Oh, berarti masih tergolong masih murah itu harga tomatnya? Untuk sekarang ini sih murah, untuk sekarang nggak macam yang bulan-bulan kemarin lalu. Kemarin lalu kan sampai 10.000 naik, bahkan hampir mendekati sekitar 15.000. Oh iya. Meski lahan yang digunakan bercocok tanam tidak seluas di pedesaan, namun petani tersebut mampu menghasilkan sayur mayur yang bisa dijual di pasar dan dinikmati oleh warga Palu. Dari hasil tani tersebut bisa menghidupi keluarganya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.